berat ternyata OB itu ya. Kenapa Pak? Saya lempar ke sumur. Jahat Bapak banget. lempar ke sumur ya, ntar yang beres-beres siapa yang kasih Nggak bintang apa-apa, dia dilempar ke sumur juga ngambang kok. Ngambang. Kan bukan itu, ya udah Pak. Lanjut. Baiklah, Naysila Mirdad Ya. sudah membintangi berapa judul sinetron? Judul sinetron. Sebenarnya aku nggak inget sih. Jadi banyak banget. Gak ngitung. Nggak ngitung, tepatnya nggak ngitung. Yang paling diingat Iya. deh kalau gitu. Yang paling diingat itu sinetron yang paling aku ingat nih. Aku syuting itu sudah 12 tahun dan setiap tahunnya ada judul, jadi pasti lebih dari 12 gitu. Judul Untuk yang paling stripping diingat. ya. Judul yang paling Judul diingat. yang paling diingat Liontin. Kenapa? Sinetron pertama aku, jadi itu yang paling berkesan. Pertama kali aku belajar acting, aku nggak ngerti situasi lokasi, aku nggak ngerti aku harus berakting seperti apa gitu. Sama Isabella, karena aku syuting Papa sama sama keluarga. mama. Iya. Oh itu sama sekeluarga papa, ya? mama. Iya. Oh pendapatan lumayan dong ya? Oh Bang? iya, iya, iya. Iya sekeluarga Yang loh. pasti bulan itu nggak akan Bener, bikin bayar listrik aja Iya, ya. bener. Satu keluarga syuting. Jadi, oke. Tapi kan belum pernah nyobain sinetron yang digarap berhari-hari, mingguan gitu kan. Saya nggak tahu nih, makanya saya mau nanya dengan Anda bertiga gitu. Mungkin nggak sih sinetron tuh balik lagi seperti itu? Atau sekarang Mungkin. sudah industrinya tidak memungkinkan? Mungkin saja. Sebagai sebuah balancer, sebagai sebuah penyeimbang bahwa memberikan pilihan kepada penonton, ada yang stripping, ada juga yang reguler, itu bisa menjadi topik pembicaraan yang lain dan bisa memberikan hiburan yang lain. Kita lihat, testing. Jangan cuma satu standardized dong, masa hanya sebuah rating saja yang menentukan baik tidaknya, tapi produksi dong. Kita bersaing, yang reguler dan juga yang stripping mana yang kemudian lebih disukai. Berani nggak gitu produksi juga, film, rumah produksi? Whereas mostly nggak berani mereka. Ya, because Faktanya they're sih. only talking about profit. Why now we don't talk about benefit? Ya, Kita ya. selalu berpikir tentang profit dalam kehidupan Bukan kita. Kenapa kita benefitnya. tidak rubah paradigma benefit? Benefit buat penonton, kita memberikan suatu hal yang berkualitas, kita memberikan sebuah Pesan. gaya hidup dan pesan yang selalu orang bilang hiburan berpendidikan gitu. Memang purely pendidikan sangat tidak memungkinkan, tapi paling tidak ada balance-nya gitu. Jadi paling nggak memberikan orang Indonesia yang kayak apa sih? Anda pernah melihat nggak adik-adikku tercinta? Gaya kehidupan orang Indonesia yang dikemas di dalam sebuah sinetron? Belum. Saya belum lihat. Zaman Saya dulu juga ada. belum ya. Zaman dulu ada. Iya. Ada Ari Sidul zaman dulu ya. Keluarga sampai Cemara. sekarang keluarga Cemara. Cemara. Rumah masa depan gitu ada. Jadi basicnya Desi mengatakan bahwa mostly sekarang is fake. I didn't say it's fake 100%, tapi menurut saya lebih kecenderungannya adalah fantasy, suatu perilaku yang lebih cenderung ekstrim karena orang lebih seneng akhirnya digiring untuk berpikir salah benar itu secara ekstrim kelihatannya. Nggak ada yang belajar abu-abu gitu. Padahal dalam kehidupan kan nggak harus selalu salah benar, kadang ada yang abu-abu juga gitu. Nah kita secara mental tidak terlatih untuk melihat dan membaca, menganalisa sebuah perilaku-perilaku atau gaya hidup tertentu yang ada di tengah-tengah ini nih gitu. Dan mungkin kealamiannya kurang ya. Ya, Gitu. karena acting yang paling betul adalah yang nggak acting. Ya, ya. Kalau Betul. tidur gitu, tidur make upan gitu. Tidur pakai bulu mata. Oh tidur pakai bulu mata. Rambutnya on. Itu kan enggak, itu Isi, ya Nay, tidak pernah ya? realistis lah. Mungkin jangan bilang fake. Oh ya, tidak realistis. Tidak realistis. Ah. Nah, kalau kita bicaranya gitu kan artinya ketika Anda melakukan itu, misalnya kalau Naysila atau Desi gitu melakukan itu dan tahu oh, oke ini purely business, beda dengan pada saat Desi pada saat itu melakukan sinetron. Berarti the way you do it ketika Anda melakukan juga beda dong rasanya. You don't really love to doing it kan seperti kemarin-kemarin itu. Kalau aku, I love doing it. I do love doing You it. love doing it. Ya, soalnya saat kita berakting aku nggak pernah mikir ini hanya untuk industri gitu. Aku berakting karena memang aku jatuh cinta sama karakter aku jatuh cinta sama ceritanya. Dan apa ya? Memang aku belum pernah syuting weekly kayak Teh Desi, kayak Kanava gitu. Cuman stripping actingnya pun juga harus dimaksimalin. Ya, karena Nggak you need bisa to love what setengah-setengah. you do ya, to make it great Exactly. work ya. Dan aku percaya apa yang kita sampaikan dari hati akan sampai ke hati juga. Jadi kalau kita acting hanya sebatas udahlah hanya untuk fame, hanya untuk apalagi orang biasanya profit dan lain-lain,
kayaknya orang lihatnya juga hanya akan plain aja. Gitu. Tapi Naysila pernah nonton sinetronnya Tedesi, Nafa? Nonton dong, idola aku dulu dua-duanya. Lila Ilham, alhamdulillah. Tedesi sama Kanapa aku nonton. Kalau boleh saya sedikit bicara terkait, maaf ya saya agak banyak berbicara karena terkait dengan tadi bahwa melakukan sesuatu itu harus dengan senang. Oleh karena itu ketika saya mengalami stripping, yang mana kadang-kadang saya sendiri juga suka mengalami benturan. Untuk mengantisipasi terjadi benturan, kok ini ceritanya kayak gini banget sih, ajaib banget sih. Dan gitu. lu ngapain kalau itu? Sih? Biasanya saya akan telepon penulis skenarionya, lalu kemudian eksekutif produsernya, sutradara dan produser. Saya bilang bahwa saya kurang setuju dengan hal ini. Hal apa yang bisa kita lakukan untuk mencari jalan tengah? Ya tapi kan Anda bisa melakukan itu karena Anda seorang Desi Ratnasari. Thanks God, pada saat itu Allah memberikan hal itu, bargaining posisi yang baik. Itu dia yang menurut saya tadi akan lebih baik. Semua ini adalah keinginan yang harusnya muncul dari para pemilik modal, satu, produser dalam hal ini, eksekutif produser, dan juga sutradara dan penulis skenario, dan juga peran utama yang memiliki bargaining position yang cukup baik. Kalau mereka nggak bersama-sama bersinergi menghasilkan sesuatu yang indah, yang enak dilihat dan yang menghibur tapi mendidik, there is nothing. Anda bicaranya kayak psikolog ya? Oh, terima kasih. Emang Ini kan dulu temenan ya, satu kuliah ya? Oh, saya Satu fakultas ya dulu ya? cuman tua dia. tapi nah itu dia, kalau tadi Tedesi mengatakan itu artinya kan sekarang is it true or not bahwa sekarang tayangan-tayangan di TV kita nggak usah bicara sinetron tapi kebanyakan artinya tidak menampilkan realita dan artinya kebanyakan tidak mendidik. It's a question. Oke. Saya tidak menjudge. Saya ingin sebetulnya banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa dilihat oleh masyarakat Indonesia terkait dengan dunia hiburan, ya. Nggak cuma sekedar reality show yang kemudian ada yang dibully, ada yang diomongin, oh lu bego, lu dasar, lu apa gitu, misalnya dengan kata-kata slapstick misalnya gitu. Terus kemudian semuanya menjadi tertawa, itu kan akan terbawa ke dalam, menjadi contoh lah ya, menjadi contoh. Does it affect to children? Of course. Nggak cuma di Of children, course. aku rasa pengguna sosial media juga affect banget ya, jadi suka bully, transfer. Terus udah gitu yang terpenting sekali, ada positifnya pasti, ada positifnya. Kalau nggak ada positifnya ngapain dibuat terus atau ngapain dilihat terus. Tapi gitu. saya juga pernah bicara tentang itu. Kalau saya lihat ini di luar ini, kalau misalnya mereka pemain-pemain yang misalnya acaranya ngebully gitu ya, buka-buka aib. Saya lagi mikir ini kalau anaknya nanti nonton di YouTube, gitu ya, apa yang dia pikirkan tentang orang tuanya melakukan pekerjaan seperti itu? Kalau semuanya berpikir seperti seorang Deddy Corbuzier, saya yakin ada perubahan. Seperti hitam putih ya. Thank you. You're welcome. Oke, jadi apa harapannya ke depan? Satu-satu. Kalau aku yang jelas supaya tayangan sinetron ini bisa memberikan pendidikan bagi orang-orang yang nonton, pendidikan moral, terus pengetahuan yang lain, pengetahuan di luar yang memang realistis gitu, bukan hanya sekedar fantasi aja seperti yang tadi Tedesi bilang itu. Buat aku itu. Jadi ada gunanya ketika orang menonton hal tersebut ya? Iya, betul. Ya. Orang nonton dan orang juga something dari sana. I get something yang baik gitu. Yang baik dari sana. Ya. Oke. Nafa? Ya sama juga kali ya, aku berharap bahwa kayak mungkin nggak cuman kayak tontonan ya. Sekarang itu kan lagu anak-anak nggak ada sama sekali. Dan itu aku sedih banget sih, kayak acara-acara anak juga nggak ada. Kalau dulu kan masih ada ya kayak Unyil, Aneka Karya Anak-anak. Aneka Karya Anak-anak, lagu anak-anak dulu masih ada. Yeah. Sekarang I feel so sad kalau tiba-tiba Mika nyanyi lagu orang dewasa gitu, tiba-tiba lagunya Noah atau lagu sang. Tapi banyak orang tua yang bangga anaknya nyanyi lagu dewasa dan dimasukkan ke sosial media loh. Gua nggak. Gua nggak. Dengan bangganya itu banyak. Gua nggak. Gua sama sekali aku selalu kasih adek sampai aku beliin yang high five apa segala macam. High five. Jadi dia aku bener-bener dengerin semua lagu anak-anak sampai gue mikir gila ya gue kalau masuk mobil nggak ada radio anak-anak. Please God ada lagu anak-anak dong atau radio anak-anak. Gue sih berharap banget ada itu. Itu pilihan ya. Pesan saya, ketika siapapun yang akan memproduksi sebuah hal yang berbeda dari mainstream saat ini ada, haruslah konsisten. Karena sesuatu yang konsisten, orang akan pasti selalu melihat, akan selalu mencari sesuatu yang berbeda,
ketika itulah kemudian yang konsisten ini menjadi suatu hal yang besar dan akan memberikan dampak. Apakah itu bisa cepat? Tentunya tidak. Tapi we can create the audience. Yes. Ya, I agree. Oke, thank you. Iya, baik. Terima kasih buat kehadirannya bertiga. Sama-sama. Dan ini yang pasti memberikan sebuah pencerahan ya. Mudah-mudahan bukan hanya ditonton oleh pemirsa TV, tapi juga industri TV dan tayangan ya. Supaya melihat bahwa ternyata tayangan-tayangan kita itu mulai meresahkan gitu ya. Dan kita nggak ingin generasi kita ke depan itu menjadi generasi alay nantinya, ya kan? Iya toh, kita ingin generasi kita itu generasi yang bagus memimpin bangsa. Bayangkan kalau nontonnya aib dibongkar-bongkar dan sebagainya, Anda mau jadi apa nanti ketika Anda dewasa? Ya? Dan itu pendidikan itu dimulai dari usia dini. Dan TV sekarang ada di mana-mana, YouTube ada di mana-mana. So you better careful of what you watch. Dan anak Anda juga harus hati-hati melihat apa. Dan untuk mereka semua, they can be this good because they love what they do. Because the only way to do a great job is to love what you do. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.